Bayangkan ini, suatu hari, kamu terbangun di dunia yang tampaknya sangat familiar, tempat yang telah kamu kenal sepanjang hidupmu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap orang di sekitarmu, teman, keluarga, bahkan orang asing yang kamu temui di jalan, mereka semua percaya pada sesuatu yang jelas-jelas salah. Sebuah kebohongan besar. Tapi anehnya, tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah kebohongan. Semua orang menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Mereka hidup dengan kebohongan itu, menjalani hidup mereka berdasarkan pemahaman yang salah tentang dunia ini. Bagaimana jika semua orang, termasuk dirimu, hidup dalam kebohongan yang sama? Apa artinya kebenaran itu? Apakah kebohongan itu akan tetap menjadi kebohongan, meskipun semua orang percaya padanya? Coba pikirkan tentang ini. Jika seluruh masyarakat memutuskan untuk menerima suatu pemikiran atau ide sebagai kenyataan, apakah ide itu menjadi kenyataan pada akhirnya? Ataukah ia tetap menjadi kebohongan yang tersembunyi di balik layar, hanya menunggu untuk dihancurkan oleh kesadaran yang lebih tinggi? Jika kebohongan itu diterima secara luas dan tanpa pertanyaan, apakah kita masih bisa menyebutnya kebohongan? Kini, bayangkan bahwa kebohongan ini bukanlah sebuah cerita kecil atau kebohongan pribadi. Itu adalah kebohongan yang mencakup seluruh struktur sosial, politik, dan filosofis di sekitarmu. Itu adalah gagasan yang membentuk dunia tempat kamu tinggal, cara kamu berpikir, cara kamu berinteraksi, dan bahkan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Setiap ide, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh masyarakat ini berlandaskan pada sesuatu yang salah. Tapi tidak ada yang merasa perlu untuk mempertanyakan atau mencari tahu lebih lanjut. Bagaimana jika kebohongan ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar, yang sengaja dirancang untuk mengendalikan? Jika semua orang menganggapnya sebagai kenyataan, bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu benar-benar kebohongan, atau apakah kita terjebak dalam ilusi yang diciptakan untuk mengatur dan memanipulasi kita? Pertanyaan ini bukan hanya filosofis. Ini adalah pertanyaan eksistensial yang membentuk cara kita hidup. Bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan jika keduanya berbaur dalam dunia yang sama? Jika seluruh masyarakat, seluruh peradaban, terjebak dalam kebohongan kolektif, apakah ada cara untuk keluar dari jebakan tersebut? Apakah mungkin ada semacam kebohongan universal yang menyelimuti kita semua, mengaburkan pandangan kita terhadap realitas, dan menjebak kita dalam pemahaman yang terbatas tentang dunia ini? Setiap orang menjalani hidup mereka, merasakan kegembiraan, penderitaan, dan segala macam perasaan lainnya dengan keyakinan bahwa mereka hidup di dunia yang nyata, di dunia yang benar-benar mereka pahami. Namun, bagaimana jika kenyataan kita hanya ilusi yang dirancang dengan cermat? Bagaimana jika semua yang kita ketahui, bahkan apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri, adalah kebohongan yang disampaikan kepada kita, baik dengan sengaja atau tidak? Saat kita merenung tentang pertanyaan ini, kita tidak hanya berhadapan dengan konsep-konsep abstrak atau paradoks. Kita berhadapan dengan kenyataan hidup kita sendiri, dengan cara kita melihat dunia, dengan keyakinan kita tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang lebih besar, jika dasar dari pemahaman kita sendiri dibangun di atas kebohongan? Dan di sini kita tiba pada titik kritis, sebuah pertanyaan besar yang menuntut kita untuk menggali lebih dalam. Jika kebohongan ini diterima oleh semua orang, apakah itu masih kebohongan? Atau, apakah kebohongan itu justru menjadi kenyataan yang baru? Dengan pertanyaan ini, kita akan memulai perjalanan ini, sebuah pencarian untuk menemukan akar dari kebohongan yang mengikat kita, dan untuk mencari cara agar kita bisa meruntuhkan ilusi tersebut. Namun, untuk itu, kita harus terlebih dahulu memahami mengapa kebohongan ini bisa begitu kuat dan bagaimana ia bisa menyusup ke dalam kesadaran kolektif kita tanpa kita sadari. Jika kamu mulai mempertanyakan kebohongan yang ada di dunia ini, kamu akan menemukan bahwa itu bukanlah kebohongan yang bisa dilihat dengan mata biasa. Ia lebih mirip dengan kabut halus yang meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebohongan ini bukan hanya sesuatu yang dibuat oleh orang atau entitas tertentu, tetapi lebih merupakan struktur yang tertanam dalam cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Kita tidak hanya dipengaruhi oleh kebohongan tersebut, kita menjadi bagian dari kebohongan itu.
Dan lebih mengerikannya lagi, kita mungkin tidak pernah menyadari bahwa kita hidup di dalamnya. Kebohongan kolektif ini bersifat psikologis, filosofis, bahkan eksistensial. Banyak dari kita tidak pernah diajarkan untuk mempertanyakan kenyataan yang kita terima begitu saja. Sejak kita masih kecil, kita diajarkan untuk menerima apa yang ada, mengikuti aturan yang sudah ada, dan mematuhi struktur yang ditetapkan. Seolah-olah ada semacam kebenaran universal yang kita terima tanpa keraguan. Tapi apakah itu benar-benar kebenaran? Ataukah kita hanya diprogram untuk menerima apa yang diberikan kepada kita? Carl Jung, seorang ahli psikologi terkenal, berbicara tentang konsep persona, topeng yang kita kenakan dalam kehidupan sosial. Persona ini adalah gambaran diri kita yang kita tunjukkan kepada dunia, yang seringkali sangat berbeda dengan diri kita yang sebenarnya. Namun, ada hal yang lebih dalam dari itu. Persona ini tidak hanya diciptakan oleh kita, tetapi juga oleh norma sosial, budaya, dan bahkan ideologi yang sudah ada sejak lama. Persona yang kita ciptakan ini seringkali tidak mencerminkan siapa kita sebenarnya, tetapi lebih kepada siapa yang kita anggap seharusnya kita jadi, sesuai dengan kebohongan yang diterima oleh masyarakat. Friedrich Nietzsche juga menggali hal ini dengan gagasan tentang kebenaran sebagai ilusi. Ia mengemukakan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran adalah hasil dari interpretasi dan konstruksi sosial yang kita terima tanpa mempertanyakan. Menurut Nietzsche, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebenaran palsu, yang diterima begitu saja karena kita tidak memiliki keberanian untuk mempertanyakan atau mencari sesuatu yang lebih mendalam. Kebohongan, menurut Nietzsche, bukan hanya sebuah penipuan, tetapi sebuah konstruksi yang begitu mendalam dalam budaya dan pikiran kita, hingga kita sendiri menjadi buta terhadapnya. Ini adalah titik penting yang harus kita renungkan. Mengapa kita begitu sulit untuk mempertanyakan realitas kita? Apakah karena kita terlalu nyaman dengan kebohongan itu? Apakah kita takut bahwa jika kita mulai menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa seluruh pemahaman kita tentang dunia dan diri kita adalah salah? Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, berpendapat bahwa kita, sebagai individu, diciptakan dalam kebebasan mutlak. Namun, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab besar. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, kita seringkali memilih untuk menghindari kebebasan itu, memilih untuk mengikuti arus, mengikuti aturan yang ada, daripada mempertanyakan dan merancang jalan kita sendiri. Dengan demikian, kita membiarkan kebohongan itu mengendalikan kita, karena ketakutan akan kebebasan sejati dan tanggung jawab yang datang bersamanya. Apa yang kita lihat sebagai kenyataan adalah hasil dari konsensus kolektif, sebuah kesepakatan tidak tertulis tentang bagaimana dunia seharusnya berfungsi. Namun, kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui pencarian kebenaran, tetapi lebih kepada kompromi dan konformitas. Kebohongan yang diterima oleh semua orang menjadi kenyataan bersama. Tanpa kesadaran yang lebih dalam, kita tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Maka, masalah mendasar yang kita hadapi bukanlah kebohongan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa kita begitu terikat pada kebohongan tersebut, begitu terbiasa dengan pola pikir yang sudah mapan. Kebohongan ini sudah menjadi bagian dari identitas kita, dan untuk memecahnya, kita harus siap untuk menghadapi ketakutan terbesar kita, ketakutan akan kehilangan pegangan kita terhadap dunia yang kita kenal. Kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam simulasi sosial, di mana kebohongan-kebohongan ini bukan hanya ditanamkan oleh pihak luar, tetapi oleh kita sendiri yang menerima dan melanjutkannya. Kebohongan ini ada di dalam struktur diri kita, dalam cara kita berinteraksi dengan dunia, dalam cara kita membentuk identitas kita. Ini bukan sekadar masalah fakta yang salah, tetapi masalah yang jauh lebih dalam tentang bagaimana kita diprogram untuk melihat dan memahami dunia ini. Maka, untuk benar-benar mengerti kebohongan ini, kita harus mulai dengan menggali ke dalam diri kita sendiri, mempertanyakan bukan hanya apa yang kita tahu, tetapi juga bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Sekarang bayangkan ini, setiap pilihan yang kamu buat, setiap jalan yang kamu tempuh, mungkin sudah dipengaruhi oleh kebohongan yang kamu terima tanpa sadar. Seperti benang-benang tak terlihat yang menarikmu ke arah yang sama, kebohongan ini membentuk pola pikirmu, nilai-nilai yang kamu anut, dan cara kamu menjalani kehidupan. Dunia, dengan segala kompleksitasnya,
dipenuhi dengan kebohongan yang begitu halus, begitu terkubur dalam sistem sosial, budaya, dan politik kita, hingga kita tidak lagi bisa membedakan antara yang nyata dan yang dibentuk. Ini bukan sekadar tentang fakta yang salah. Ini adalah tentang cara kita dibentuk oleh apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Apakah kamu pernah merasa bahwa keputusan yang kamu ambil seolah sudah ada di jalurnya? Seolah-olah kamu tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti apa yang sudah ditentukan untukmu. Dari cara kita memilih pekerjaan, memilih pasangan, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri. Semua itu dipengaruhi oleh kebohongan yang ditanamkan dalam diri kita sejak kecil. Misalnya, bagaimana kita dibesarkan dengan konsep tentang sukses, bahwa sukses berarti memiliki pekerjaan tertentu, penghasilan tinggi, atau status sosial yang mapan. Bagaimana kita diajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada hal-hal eksternal, seperti kepemilikan materi, popularitas, atau pengakuan dari orang lain. Semua ini adalah kebohongan yang diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran. Kita semua diprogram untuk mengejar hal-hal ini, tanpa benar-benar mempertanyakan apakah itu yang sebenarnya kita inginkan atau butuhkan. Fenomena ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan individu, tetapi juga membentuk cara kita melihat dunia secara kolektif. Kebohongan sosial ini membentuk pandangan kita tentang politik, ekonomi, agama, dan bahkan hubungan manusia. Apa yang kita anggap sebagai normal atau wajar seringkali adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma-norma yang sudah ada. Misalnya, sistem kapitalisme mengajarkan kita untuk terus mengejar keuntungan, meskipun itu seringkali mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Begitu banyak orang yang menjalani hidup mereka dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau norma yang diterima, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diprogram untuk melakukannya. Dari sudut pandang psikologi, ini terkait erat dengan apa yang disebut cognitive bias, kecenderungan kita untuk melihat dunia melalui lensa-lensa tertentu yang sudah dibentuk sebelumnya. Bias konfirmasi adalah salah satu contohnya. Kita cenderung mencari informasi yang mengonfirmasi pandangan kita yang sudah ada, dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Kebohongan-kebohongan yang kita terima membentuk bias ini, menciptakan filter di mana kita hanya melihat kenyataan yang kita inginkan untuk dilihat. Kita tidak pernah benar-benar melihat dunia seperti apa adanya, kita hanya melihat dunia yang sesuai dengan keyakinan kita. Neurologi juga memainkan peran penting dalam hal ini. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan menyederhanakan informasi untuk memudahkan pemrosesan. Ini berarti bahwa otak kita akan cenderung menganggap sesuatu yang berulang sebagai benar atau terbukti, meskipun itu adalah kebohongan. Secara tidak sadar, kita menerima pola-pola ini sebagai kenyataan. Sebuah kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran, dan semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin kita akan merasa bahwa itu adalah hal yang benar. Kebohongan ini juga mengatur interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain seringkali dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada. Misalnya, banyak dari kita merasa bahwa kita harus menjadi sukses dalam cara tertentu, memiliki pekerjaan yang stabil, membeli rumah, menikah, dan memiliki anak. Semua ini adalah bagian dari narasi yang telah diprogramkan ke dalam pikiran kita sebagai jalan hidup yang benar. Ketika seseorang memilih untuk mengikuti jalan yang berbeda, mereka seringkali dianggap aneh atau gagal, padahal mungkin mereka hanya memilih untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih autentik. Namun, akibat paling berbahaya dari kebohongan-kebohongan ini adalah perasaan terperangkap yang dialami banyak orang. Ketika kita tidak bisa melihat dunia dengan cara lain selain yang sudah terbentuk oleh kebohongan ini, kita mulai merasa kehilangan kontrol atas hidup kita. Keputusan-keputusan kita bukanlah keputusan yang kita buat sendiri, melainkan keputusan yang dipengaruhi oleh harapan-harapan orang lain atau tekanan dari masyarakat. Kita hidup dalam dunia yang terdistorsi, di mana kita merasa terasingkan dari diri kita sendiri. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa kebohongan-kebohongan ini tidak hanya ada dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam struktur sosial dan politik yang lebih besar. Seluruh sistem, baik itu ekonomi, pendidikan, atau budaya, dirancang untuk mempertahankan status quo. Sistem ini bekerja untuk menjaga kebohongan tetap hidup,
agar kita semua tetap terikat dalam paradigma yang sama. Dengan demikian, kita tidak hanya terperangkap dalam kebohongan individu, tetapi dalam kebohongan yang lebih besar, kebohongan yang diciptakan oleh struktur-struktur yang ada. Begitu kita menyadari bagaimana kebohongan ini membentuk kehidupan kita, kita mulai merasakan urgensi untuk keluar dari jebakan ini. Tetapi bagaimana kita bisa keluar dari struktur yang begitu mendalam dan sudah begitu lama tertanam? Apa yang akan terjadi jika kita mulai menanyakan, apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Apa yang akan terjadi jika kita menggali lebih dalam ke dalam diri kita dan bertanya, siapa kita sebenarnya di luar kebohongan ini? Sekarang bayangkan, untuk sesaat, bahwa kamu sudah menembus tirai kebohongan itu. Apa yang terjadi jika kamu memutuskan untuk tidak lagi menerima dunia seperti yang diajarkan kepadamu? Bayangkan berani untuk melepaskan kendali yang diberikan oleh kebohongan-kebohongan tersebut, mengacak-acak setiap bagian dari narasi yang ada dan memulai pencarian untuk kebenaran yang lebih dalam dan lebih pribadi. Apa yang akan terjadi jika kamu memilih untuk hidup tanpa ketergantungan pada gambaran yang dipaksakan oleh masyarakat, budaya, atau sistem yang ada? Ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya, kamu merasakan angin kebebasan berhembus, meskipun dingin dan penuh ketidakpastian. Tapi disinilah perubahan sejati dimulai. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia yang tadinya tampak kaku dan penuh aturan yang tak bisa diganggu-gugat, kini tampak luas dan penuh kemungkinan. Berbicara tentang pemberontakan terhadap kebohongan ini, kita perlu menyadari bahwa itu bukanlah tentang menghancurkan segala sesuatu yang ada. Pemberontakan sejati adalah tentang membuka diri terhadap kemungkinan baru, melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal, dan menemukan kembali diri kita yang autentik. Ini adalah pemberontakan batin yang menuntut keberanian, karena menghadapinya berarti kita harus menantang segala kenyamanan yang kita kenal. Carl Jung pernah berkata, yang tidak kita sadari menguasai hidup kita, dan yang kita sebut takdir adalah sebagian besar hasil dari apa yang kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Dalam konteks pemberontakan ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebohongan-kebohongan yang telah kita terima bukan hanya tentang apa yang diajarkan kepada kita, tetapi juga tentang apa yang kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Pemberontakan ini melibatkan penyingkapan lapisan-lapisan tersebut, lapisan-lapisan yang menghalangi kita untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Ini adalah perjalanan yang mungkin menakutkan, tetapi juga sangat memerdekakan. Untuk melakukannya, kita harus belajar untuk melepaskan ketergantungan pada kenyamanan yang telah diberikan oleh kebohongan-kebohongan ini. Bayangkan betapa menakutkannya untuk meninggalkan pola pikir yang sudah dikenal, meskipun pola pikir tersebut terbukti menyesatkan. Bayangkan betapa sulitnya untuk mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang pasti dan tidak terbantahkan. Tetapi, untuk benar-benar bebas, kita harus siap untuk menciptakan ulang diri kita, dan dalam prosesnya, dunia kita juga akan berubah. Sejarah telah memberikan contoh tentang pemberontakan terhadap kebohongan yang membentuk realitas kita. Salah satu contoh paling mencolok adalah kisah para filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, yang menolak untuk menerima takdir yang sudah ditentukan oleh agama atau norma sosial. Mereka memilih untuk menghadapi dunia yang absurd ini tanpa mengandalkan ilusi atau kebohongan untuk memberikan arti pada kehidupan mereka. Sartre, khususnya, menekankan konsep kebebasan dan tanggung jawab individu yang mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita tanpa bergantung pada pandangan dunia yang sudah ada. Pemberontakan ini juga mencakup sebuah perubahan dalam cara kita memandang kebahagiaan. Selama ini kita sering disuguhi ide bahwa kebahagiaan berasal dari pencapaian luar, keberhasilan karir, status sosial, atau kepemilikan materi. Namun, pemberontakan sejati menuntut kita untuk mengeksplorasi kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita, dari pemahaman diri yang lebih dalam, dan dari kebebasan untuk mengejar hidup yang autentik tanpa tekanan eksternal. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis dalam bukunya Menes Search for Meaning bahwa meskipun kita tidak dapat selalu mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita masih bisa memilih cara kita meresponsnya. Pemberontakan yang sesungguhnya adalah tentang memilih cara kita merespons kehidupan dengan kesadaran penuh. Namun, melepaskan diri dari kebohongan bukanlah hal yang mudah.
Kita telah diajari untuk berpegang pada cara pandang tertentu, dan melepaskannya memerlukan kekuatan luar biasa. Banyak orang merasa takut akan konsekuensi dari membebaskan diri dari keyakinan yang sudah ada. Karena hal itu bisa berarti menentang norma sosial, agama, atau nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri kita. Tetapi, pemberontakan ini bukanlah tentang menjadi musuh bagi orang lain. Ini adalah tentang menjadi musuh bagi kebohongan yang ada dalam diri kita. Pemberontakan sejati mengajak kita untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Dunia yang tidak dibangun atas kebohongan dan ilusi. Ini adalah kesempatan untuk mengambil kendali atas hidup kita, untuk tidak lagi dikendalikan oleh narasi yang tidak kita pilih, tetapi untuk menciptakan narasi kita sendiri. Dengan demikian, pemberontakan ini mengarah pada kebebasan yang lebih besar. Kebebasan untuk menentukan arti hidup kita sendiri, untuk memilih jalan kita tanpa terikat pada kebohongan-kebohongan yang sebelumnya kita yakini sebagai kebenaran. Ini adalah kesempatan untuk menulis ulang cerita kita, untuk hidup bukan berdasarkan apa yang diinginkan dunia untuk kita, tetapi berdasarkan siapa kita sesungguhnya. Pemberontakan ini, meskipun menantang, memberi kita harapan. Harapan untuk memulai perjalanan menuju kebebasan sejati, di mana kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar hidup dengan penuh kesadaran dan makna. Saat kamu mulai mempertanyakan kebenaran yang ada, saat kamu memilih untuk melepaskan diri dari kebohongan-kebohongan yang membelenggu kehidupanmu, akan ada momen pencerahan yang menuntunmu pada suatu pemahaman yang lebih dalam. Di balik lapisan-lapisan kebohongan itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang lebih besar, yang selama ini tak terlihat. Ini adalah kebenaran yang tak terduga, yang mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, dunia, dan hubungan kita dengan alam semesta. Bayangkan, setelah berjuang dan melewati ketakutan, setelah melepaskan diri dari narasi yang dikendalikan oleh kekuatan luar, kamu akhirnya menemukan kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang sederhana namun dalam. Itu bukan kebenaran yang datang dari buku atau ajaran orang lain. Itu adalah kebenaran yang datang dari dalam dirimu sendiri, dari kesadaran yang lebih tinggi, dari pemahaman yang hanya bisa didapatkan dengan menjalani hidup sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, kita harus menjadi orang yang kita inginkan untuk menjadi, bahkan jika itu berarti melawan dunia. Kebenaran ini mungkin terasa abstrak dan sulit dipahami pada awalnya. Namun, semakin kamu menjalaninya, semakin jelas dan nyata ia menjadi. Kebenaran ini tidak berbicara tentang sebuah kebenaran universal yang dapat diterima oleh semua orang, tetapi tentang kebenaran yang ada dalam setiap individu. Ini adalah kebenaran personal yang menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan dari hidup ini. Kebenaran sejati yang ditemukan setelah pemberontakan ini adalah bahwa kebahagiaan dan makna dalam hidup tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Bahwa kita, sebagai individu, memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia kita, untuk menentukan tujuan dan arti hidup kita, dan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih autentik daripada yang bisa diberikan oleh dunia luar. Viktor Frankl, dalam Menacert for Meaning, mengajarkan kita bahwa bahkan dalam situasi yang paling kejam sekalipun, kita tetap memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana kita meresponsnya. Dan dari sanalah kebebasan sejati itu muncul. Tetapi kebenaran ini juga membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Bahwa hidup kita tidak terpisah dari dunia di sekitar kita. Kebenaran sejati adalah bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa ada hubungan yang mendalam antara diri kita dan alam semesta. Jean-Paul Sartre menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, kita tidak diciptakan dengan tujuan tertentu. Kita harus menemukan tujuan kita sendiri, menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri. Namun, ini juga mengarah pada pemahaman bahwa kita tidak bisa hidup sepenuhnya terpisah dari orang lain dan dunia sekitar kita. Kita hidup dalam sebuah jaringan yang saling terhubung, di mana tindakan dan pilihan kita memiliki dampak pada dunia ini. Ini adalah kebenaran yang mematikan ilusi individualisme yang sempit, dan menggantikannya dengan pemahaman bahwa kita semua saling bergantung. Kita mungkin bebas untuk memilih dan menciptakan makna kita sendiri, tetapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab untuk dunia yang lebih besar.
Apa artinya kebebasan jika tidak kita gunakan untuk memberi manfaat kepada sesama? Apa artinya kebahagiaan jika tidak dibagikan? Dengan menemukan kebenaran ini, kita mendapatkan kekuatan untuk berubah, untuk membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih autentik. Kita mendapatkan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa rasa takut atau penyesalan, dengan pemahaman bahwa kita memiliki kendali penuh atas perjalanan hidup kita, bahkan jika dunia mencoba untuk mengarahkan kita ke arah lain. Dan dalam proses itu, kita mulai melihat kebohongan yang telah lama kita terima sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan. Tetapi perjalanan ini tidak berakhir dengan pencerahan ini. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk hidup dengan kesadaran penuh tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita ingin berkontribusi pada dunia. Kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja. Ia datang melalui pencarian tanpa henti, melalui pertanyaan yang tak pernah berhenti, melalui pemberontakan terhadap kebohongan dan ilusi. Pada akhirnya, kebenaran sejati yang kita temukan bukan hanya tentang kita. Ini adalah tentang hubungan kita dengan dunia ini. Dengan menemukan kebenaran itu, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga cara kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Kita tidak lagi terjebak dalam kebohongan yang membatasi kita, tetapi kita hidup dengan kesadaran yang lebih besar tentang makna dan tujuan hidup kita. Jadi, apakah kebohongan itu tetap kebohongan jika semua orang percaya padanya? Mungkin, tetapi hanya ketika kita memutuskan untuk berhenti menerima kenyataan yang dibuat oleh orang lain dan mulai menciptakan kenyataan kita sendiri, kita dapat melihat dengan jelas. Kita harus berani bertanya, berani meragukan, dan berani menemukan kebenaran yang lebih dalam yang tersembunyi di balik segala kebohongan yang kita hadapi. Dan hanya melalui pencarian ini, kita akan menemukan kebebasan sejati.